Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan memodelkan struktur desain plat balopoton ini pada SAP 2000. Tapi sebelum itu, pada AutoCAD kemarin, ada yang perlu direvisi sedikit bagian plat level. Di sini, tanda panahnya itu yang awalnya ke kiri, menghadap ke kiri sini, berubah jadi menghadap ke kanan gitu ya. Kita copy dan rotasikan yang ini. Setelah itu di copy aja. Jadi panahnya dua gini, arahnya ke kanan gitu ya. Sebenarnya udah aku sampaikan juga di deskripsi video. Nah, kemudian untuk kite-nya ini ngarahnya ke atas. Ini kita mirror aja di kite-nya ini. Kemudian sumbernya dihapus. Nah, jadi kayak gini ya kurang lebih. Oke, sebelum kita ke sub, kita lanjutkan dulu di bagian pembebanan platnya ini. Kita bikin dulu template kurang lebih seperti ini, pembebanan sub. Nah, pada QD dan QL ini, yang ini adalah punyanya lantai. Jadi rumusnya itu, QD totalnya ini, dikurang dengan beton bertulang, dikurang dengan dinding bata. Kemudian enter. Nah, untuk QL-nya ini, konekin aja ke live load yang pembebanan lantai. Kemudian enter. Untuk pembebanan sub punyanya atap, itu total QD-nya ini dikurang dengan beton bertulang, kemudian QL-nya dikonekin aja ke live load punyanya si plat atap. Enter. Setelah itu kita bikin kelima baloknya ini. Nah, balok kan udah kita hitung ya di estimasi ukuran balok. Di sini hanya ini kita linkkan ke sini, kemudian dibagi 1000 yang tadi. Nah, dibagi 1000 didapat hasil sebagai berikut. Nah, setelah itu kita ke H dinding. Nah, H dinding ini kita pakainya 4 meter semua, sehingga dinding ini kita kurangin dengan H balok. Nah, gitu ya. Jadi dapat H dinding yang bersihnya gitu. Jadi 4 dikurang H balok. Nah, untuk berat volume dinding, di sini kita pakainya bata merah, di mana di sini input aja angka 117, gitu ya. Ini berdasarkan SNI. Kemudian dibagi 1000 dikali 9,81. Nah, agar satuannya berubah menjadi kilonewton per meter persegi. Nah, kemudian untuk Q dinding, ini cukup dikali aja berat volume dindingnya ini, dikali dengan H dinding. Kemudian enter. Dan di scroll ke bawah. Gitu ya. Setelah selesai, kita bisa lanjut memodelkannya di sub. Kita buka dulu software subnya. Nah, kemudian kita ke file, new model. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, setelah muncul new model seperti ini, kita pilih dulu satuannya. Default unitsnya ini kita ubah ke kilonewton, meter, dan celsius. Kemudian default materialsnya pakai yang United States, kemudian template-nya itu pakai yang grid only. Nah, ini langsung oke aja, karena nanti kita ubahnya di bagian dalam gitu ya. Nah, kemudian di sini pada XY plane-nya ini kita klik kanan, kemudian edit grid data. Nah, modify atau show system. Setelah define grid system datanya ini muncul seperti ini, kita klik spacing. Nah, agar dia berubah. Tadinya ordinates jadi spacing gitu ya. Nah, di sini kita lihat Tor, X-nya itu 5000, 5000 dan 2500. Nah, maka dari itu sini kita ubah angkanya. Pertama di sini ubah 5, kemudian di sini 5, dan di bawahnya 4,5. Teman-teman cek di sini koma atau titik gitu ya. Nah, dikarenakan bubble size-ku ini koma, bisa teman-teman lihat di sini koma, maka kita harus konsisten di sini pakainya koma gitu ya. Nah, maka gridnya akan seperti ini. Nah, untuk X-nya udah, selanjutnya sumbu Y. Sumbu Y-nya itu ini 2500, 4,5 dan 4,5. Kita bikin lagi kita ubah di gridnya ini 2,5, 4,5 dan 4,5. Oke ya. Oke, untuk Z-nya ini adalah ketinggian di struktur ini. Z1-nya itu 1,5, kemudian Z2 4, Z3 4, dan Z4-nya 4. Oke, gini ya. Nah, kemudian untuk bubble size ini biarin aja. Oke. Kemudian oke, maka otomatis strukturnya akan berubah jadi seperti ini ya kurang lebih. Nah, XY plane-nya nih kita klik lagi koordinat XY view ini. Nah, maka dia akan tertampil seperti ini ya.
Setelah itu, biar sub 2000 teman-teman sekalian nggak nge-lag, itu ke menu option, kemudian graphic mode, pilih yang DirectX ini. Nah, di sini udah aku pilih, jadi lebih smooth untuk zoom in atau zoom out-nya nanti ya. Gitu. Setelah itu oke, kemudian define dan material. Kemudian di sini aku add new material, regionnya itu user, kemudian material type-nya itu concrete. Kemudian oke. Kemudian untuk material name and display color ini, teman-teman ketik aja F accent C teman-teman sekalian. Nah, di sini F accent C ku itu 25,5. Maka dari itu di sini ketik aja F accent C 25,5. Nah, kemudian untuk unitnya ini kita ubah dulu ke kilogram force yang meter Celsius. Nah, di sini ubah jadi 2400. Kemudian enter. Kalau udah diubah 2400, kita ubah ke Newton milimeter Celsius. Nah, maka dia akan otomatis terkonversi gitu ya. Nah, kemudian untuk modulus of elasticity atau E-nya ini satunya tetap Newton milimeter Celsius, itu 4700, kemudian dikali dengan F aksen C 25,5 pangkat 0,5. Nah, pangkat 0,5 nih itu adalah akar ya. Jadi untuk menghitung modulus of elasticity ini rumusnya sebagai berikut. 4700 akar F aksen C, kemudian enter. Untuk memastikan teman-teman bisa hitung juga di Excel gitu ya. Klik aja di sini random sama dengan 4700 dikali SQRT buka kurung 25,5 ini. Ini kan ada perbedaannya. Kita cek dulu dan stopnya nih. Kita ulangi 4700 dikali 25,5 pangkat 0,5. Enter. Nah, ini udah benar. Tadi pakai titik ya. Ternyata pakai koma kalau di laptop itu. Jika modulus of elasticity-nya ini udah sama antara Excel dan AP2000 ya, berarti ini bisa kita pakai gitu. Kemudian untuk F aksen C kita ini ketik aja 25,5. Begitupun yang di bawahnya. Setelah itu di oke. Dan kita add new material lagi. Nah, kemudian material type-nya ini kita pakai rebar atau tulangan gitu ya. Kemudian oke. Kemudian di sini ubah aja FY 403. Nah, ini kan menyesuaikan dengan ini ya, tugas besar teman-teman sekalian. Di sini FY ku 403. Maka dari itu judulnya FY 403 gitu ya. Kemudian untuk unitnya kita ubah dulu ke kilogram force meter Celsius. Setelah itu weight per unit volume ya kita ubah jadi 7850. Nah, kemudian unitnya ini kita ubah lagi ke Newton milimeter Celsius. Nah, kemudian modulus of elasticity ini kita ubah jadi 200. Kemudian untuk minimum yield stress ya kita samain kayak ini. Ini 403. Kemudian untuk FQ-nya ini atau minimum tensile stress kita ketik aja 1,5 atau 1,5 itu menyesuaikan dengan top teman-teman dikali dengan 403 dikali dengan FY gitu ya. Kemudian enter. Nah, kemudian untuk FYE ini samain aja 403. Kemudian untuk FUE ini copy aja yang ini dan paste ke sini. Nah, gini ya. Jika udah kita klik OK. Kemudian OK lagi. Selanjutnya kita ke define section properties frame section. Selanjutnya kita ke add new property. Nah, kita akan ubah section property ini yang concrete terlebih dahulu. Pilih yang rectangular. Kemudian untuk section name-nya ini menyesuaikan dengan balok teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian yang diingat tuh adalah H dan B-nya. Yang ini. Di sini pada balok induk 1 itu hanya 750 dan B-nya 400. Nah, kita input aja pada sub ini. Ketinggiannya tadi 750, 0, kemudian weight-nya ini tadi berapa ya? Tadi 400. Nah, jadi milimeternya diubah jadi meter gitu ya. Nah, setelah itu section name-nya ini kita ubah jadi balok induk 1 atau BI1. Kemudian materialnya kita ubah jadi yang konkret, F aksen C. Nah, kemudian set modifier-nya untuk moment of inertia about to axis ini kita ketik aja 0,35 dan yang ini juga y-axis-nya 0,35. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita ke concrete reinforcement. Kemudian untuk longitudinal bars dan confinement bars kita pakainya FY403 gitu ya. Nah, kemudian design type-nya ini beam karena ini balok gitu. Kemudian concrete cover to longitudinal rebar centernya klik aja 0,04 ini ya. Yang bawah maupun yang atas. Oke, jika udah kita klik OK. Nah, setelah itu OK. Nah, setelah itu bisa teman-teman add copy of property
agar untuk kelima baloknya itu lebih cepat gitu pengerjaannya gitu ya. Kemudian namanya ubah jadi balok induk 2. Nah, untuk kedalaman dan lebarnya ini menyesuaikan dengan lebar dan ketinggian pada Excel. Nah, ini kan 500 dan 250. Maka di sini depth-nya itu 0,5 dan weight-nya itu 25. Ini. Nah, ini silahkan dibikin sampai BA2 ya. Dan sampai balok terakhirnya gitu. Dan oke. Setelah ini kita add copy of property lagi. Kita bikin dengan cara yang sama. BI3-nya 500 dan 250. Jadi ini tinggal kita ubah aja BI3. Kemudian oke. Dan add copy of property. Ini BA1. Untuk dimensinya itu 700 dan 350. Berarti ini 0,7 dan ini 350, 0,35. Kemudian oke. Kemudian add copy of property lagi BA2. Nah, dimensinya itu 350 dan 250. Berarti 0,35 dan 0,25. Nah, pastiin dimensi yang tergambar ini udah sesuai ya. Setelah itu oke. Setelah selesai kita oke. Nah, ya, yang tadi hapus saja ya, yang F, yang huruf F tadi. Kemudian kita bikin kolom. Caranya itu add new property. Kita pilih ke tetap concrete dan pilih rectangular. Nah, dan di sini tulis saja K1. Untuk kedalaman dan untuk H dan B-nya ini ketik aja 0,6 dan 0,6 gitu ya. Kemudian untuk materialnya pilih aja yang F aksen C karena C-nya ini adalah concrete gitu. Kemudian set modifier-nya di sini pakai 0,7. Yang two axis-nya 0,7. Kemudian moment of inertia about 3 axis-nya juga 0,7. Kemudian oke. Kemudian jika udah, kita ke concrete reinforcement. Kemudian design type-nya ubah jadi kolom. Ini tetap pakai FY403 atau FY sesuai dengan NIM teman-teman sekalian. Nah, kemudian untuk longitudinal bar size-nya kita pakai 25. Kemudian untuk confinement bar size-nya atau tulangan sengkangnya ini pakai yang pagar 10 ini. Nah, jika udah maka oke. Setelah itu oke lagi. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita bikin plat ya. Kita ke define lagi section properties bagian area section. Nah, tadi kan frame section itu struktural pada bangunan ini. Nah, selanjutnya kita bikin area section ya, si platnya ini. Nah, di sini dari non ini kita add new section. Di sini kita ketik nama jadi PL1 atau plat lantai 1. Kemudian type-nya shell thin. Nah, kemudian untuk tebalnya teman-teman pakai dengan angka yang telah teman-teman desain kemarin. Sini kita cek dulu. Nah, pada plat tipe 1 ini kan H makanya 125. Nah, pada level kan 150 gitu ya. Jadi ini menyesuaikan dengan H plat yang teman-teman pakai. Nah, maka dari itu di sini thickness-nya itu atau ketebalannya kita ketik 0,125. Nah, di sini juga 0,125 sama kayak yang atas ya. Untuk materialnya pakai yang F aksen C. Oke, kemudian untuk set modifier kita ketik 0,25. Ini kemudian kita blok dan copy sampai bending M12 modifier ini. Kita paste semua ya. Setelah itu oke. Nah, kemudian kita ke concrete seal section design parameter. Untuk yang PL1 kita pakainya two layer. Oke. Ini pilih yang FY403. Nah, kemudian untuk cover to centroid of steel ini pakainya 0,02. Semuanya ya. Ini tebal selimut beton ya. Nah, itu oke. Kemudian oke lagi. Kemudian add copy of section. Ubah namanya jadi PL2. Nah, untuk thickness-nya ini kebetulan sama karena kita kemarin ambil simple ya. 0,125, tapi ini menyesuaikan dengan Excel teman-teman sekalian gitu. Nah, kemudian ini sama semua, set modifier sama, kemudian concrete cell-nya sama, ini enggak kita ubah. Kemudian oke. Nah, kemudian kita add copy of section lagi. Ubah namanya jadi PL3. Setelah ini oke, langsung oke karena tebalnya sama. Kemudian yang terakhir,
add copy of section, ini PL4. Nah, kalau PL4 kan yang membedakan tuh dia tuh satu arah ini. Kemudian oke. Untuk tebalnya kita cek dulu apakah tetap 125, masih sama gitu ya. Nah, maka dari itu ini nggak kita ubah, langsung kita oke. Yang diubah tuh yang ini aja, one layer-nya ini. Oke. Nah, untuk plat atap kita cek dulu lebar plat atap kita berapa. Dan di sini kan kita rata-rata kan 110 ya. Nah, jadi itu fungsi kita menyamaratakannya agar lebih sederhana dalam proses pembuatannya. Nah, kita copy PL1 ini, kemudian add copy of section. Ini ubah namanya jadi PA1. Nah, untuk membrannya ini, thickness atau ketebalannya ini ubah jadi 0,11 atau 0,11. Setelah itu oke. Nah, PA1 udah, kita add copy lagi, langsung ubah namanya PA2, oke. Kita add lagi, ubah namanya jadi PA3, oke. Nah, setelah itu kita copy dari PL4 ini, add copy of section, namanya PA4. Nah, thickness-nya kita ubah 0,11, kemudian ini ya ubah jadi satu arah, one layer, ini udah, dan oke. Nah, kemudian kita tambah PA5 itu yang di atas tangga ini ya, yang di atas tangga ini, kita add copy of section, terus namanya ubah jadi PA5, karena kebetulan dimensi PA2 dan PA5 itu sama. Tuh, kemudian oke. Nah, kemudian kita ke define, pilih load pattern. Nah, kemudian di sini beban matinya itu kita ketik aja satu kayak gini. Ini adalah beton bertulangnya, karena beton bertulang itu akan dibebankan oleh berat betonnya itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Makanya di sini kita ketik satu gitu. Di sini type-nya kita ubah jadi live, kemudian angkanya pilih jadi 0, karena nanti akan kita masukin manual pada struktur ini, beban hidupnya secara manual gitu ya, di gambar ini, di struktur ini. Setelah diketik seperti ini, kita klik add new load pattern. Nah, setelah itu oke. Setelah itu kita ke define, kita ke load case. Nah, di sini yang dihapus yang ke double tadi ya, ini kita hapus, dan ini kita hapus juga, ini kita hapus. Nah, jadi yang tersisa itu adalah dead, modal, dan life. Kemudian oke. Karena kita tadi bikinnya ketumpuk gitu ya. Nah, kemudian ke load combination, kita add new combo, kita ubah namanya jadi 1,4D plus 1,6L. Kemudian dead, linear static, kita scale factor kita ubah jadi 1,2. Kemudian add. Kemudian kita root case name-nya kita pilih live. Pilih 1,6, kemudian add. Setelah itu oke. Kemudian add copy of combo. Di sini namanya ubah aja 1,4. Kemudian untuk date-nya ini kita ubah modify. Kita ubah jadi 1,4. Kita modify gitu ya. Kemudian untuk live load-nya ini kita delete. Setelah itu oke. Kemudian kita pilih yang 1,4D ini, kita add copy of combo. Kita ubah namanya 1,2D plus 1L. Ini untuk tulangan gesternya gitu ya. Nah, kemudian ini ubah 1,2, kemudian modify, dan ini kita pilih live. Ini ubah jadi 1, kita add. Nah, untuk pembebanannya udah semua. Kemudian kita cek Excel dulu, apakah rumusnya udah benar semua atau belum. Oh ya, ini kebaliknya, 1,2D. Mohon maaf, tadi 1,4D plus 1,6L-nya ini kita modify lagi. Kemudian judulnya ini kita ubah jadi 1,2D plus 1,6L. Ini ya. Nah, di sini nanti diubah aja apabila masih 1,4. Kemudian oke. Nah, kemudian setelah selesai semua, kita oke. Ya udah, kita ke menu define.
kita ke mesh source, sumber beratnya itu ya. Kemudian kita modify atau kita pilih specified load patterns. Untuk depth-nya kita pilih yang 1, setelah itu add, dan length-nya itu 0,5. Kemudian add. Oke, setelah itu centang ini kita matiin dan oke. Nah, oke, setelah itu oke. Setelah selesai semua, kita lanjut ke permodelannya. Oke, kemudian untuk penggambarannya, kita buka dulu Tor atau AutoCAD ya, yang udah diberi kodifikasi balok. Di sini nggak ada, berarti ada di Excel ya. Nah, di sini ada kodifikasi baloknya. Dan kita nanti semua balok ini kita terapkan ke struktur bangunannya. Kita kembali ke sub. Kita lihat dulu di sini BI2. Maka dari itu di sini kita draw frame atau yang ini ya, draw frame atau cable atau tendon. Ini pilih yang BI2. Oke, dan gambarnya ini kita turunin. Ini ya. Ini kan naik di sini. Kita turun lagi. Pasin dia di elevasi paling bawah. Kalau kursornya kita taruh sini, maka dilihat biru di kanan tuh udah yang paling bawah gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ya, tuh ada warna biru. Dan bisa teman-teman lihat Z di sini 0 juga, yang berarti Z ini udah yang paling bawah gitu. Nah, untuk penggambaran BI2 itu kita klik di sini dan klik tengahnya ini dan klik di sini. Jadi terputus ya, enggak langsung full seluruhan. Setelah selesai kita klik kanan, maka dia terputus. Kemudian kita ke tab lagi. Di sini BI2 juga sama. Dari sini ke sini ke sini. Kemudian klik kanan. Setelah itu di sini BA1, di sini BI2 lagi. Nah, berarti di sini kita klik di sini dan di sini. Kemudian klik kanan. Nah, kita lanjut ke BA1. Oke. Kemudian untuk tengahnya ini perlu diperhatikan, kita draw lagi. Kemudian pilih draw frame. Nah, di sini teksturnya kita pilih BA1. Nah, di mana BA1 ini di tengah-tengahnya enggak ada kolom. Nah, maka dari itu penggambarannya full dari kiri ke kanan. Seperti ini ya. Jadi enggak putus di tengah, tapi kita full dari kiri ke kanan. Kemudian klik kanan. Setelah itu kita cek lagi pada tornya ini. BI3, 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 BI3. Kita gambar, kita pilih ini jadi BI3. Kita gambar semua. Escape. Kemudian escape. Ini juga escape. Ini escape. Bentar, untuk D-nya nih kayaknya ada yang salah ya. Kita klik dulu. Kita klik kanan, edit grid data. Kemudian modify atau show sistemnya ini kita cek spacing. Oke, kemudian di sini kita ubah 2,5 ya. Kan tadi ada yang salah ternyata. Kemudian enter. Setelah itu oke. Convert to general grid. Oke. Nah, setelah dia berubah seperti ini kita hapus dulu karena tadi ini salah ya. Nah, kita klik kemudian klik delete aja. Kemudian kita tambahin lagi frame-nya ini BI3 tadi ke area yang ditempatin oleh balok induk 3. Untuk warnanya ini bebas, jika teman-teman ingin beda itu nggak apa-apa. Setelah itu kita pasang BI1. Oke, kita pasang BA2 dulu di sini dan di sini. Nah, sini ada BI3, kita pasang di atas ini. Nah, kemudian kita pasang BA2. BA2 tuh di sini dan oke, di sini aja BA2 ya. Ini BA2. Nah, setelah itu kita pasang lagi BI1 ya. Ini BI1-nya full. Gitu ya. Nggak ada kolom di tengah-tengah ya.
Berarti kita ubah dulu sectionnya jadi BI1. Kita gambar di sini sampai full sini. Nah, jadi sederhananya apabila ada kolom, maka penggambarannya putus-putus. Apabila nggak ada kolom, maka dia lurus straight gini, langsung lurus aja. Apabila nggak ada kolom di tengah-tengahnya. Nah, setelah selesai semua, kita klik silang aja. Nah, ini tampak atasnya udah. Kita klik centang dulu. Set display option. Dan sectionnya ini general option, pilih section. Oke, setelah itu apply. Nah, dan oke. Maka warnanya kelihatan. Ya, ini udah terpasang ya. Memang warnanya abu-abu ternyata. Ya, nanti dia warnanya akan berubah apabila telah kita atur di sini tadi. Setelah itu kita munculin kodifikasinya. Klik centang ini, kemudian di frame-nya ini, teman-teman pilih section dan apply. Kemudian oke. Nah, maka baloknya akan terlihat di sini ya, kodifikasinya. Nah, jika udah, ini kita copy dulu. Ini tadi kita move ke atas ya. Ini edit, kemudian di move. Karena ini kan di basement lantai bawah ya, di pondasi. Nah, ini kita ubah ke satu tingkat di atasnya. Maka dari itu kita move. Delta X-nya kita ubah 1,5. Kemudian apply. Setelah itu oke. Nah, maka dia sudah termove ke atas ini ya. Nah, kita cek pada XY plane ini, kita klik tanda panah ini, maka dia akan terlihat. Nah, setelah selesai, kita blok semua ini, kemudian kita edit dan replicate. Nah, replicate itu kita duplikat ini, kita duplikat semua struktur yang udah kita bikin ini ke tingkat atasnya, kurang lebih seperti itu. Nah, karena ini konsisten, ketinggiannya itu sama-sama 4 meter, maka dari itu kita klik 4. Kemudian numbernya ini kita ketik 3. Kemudian apply. Nah, setelah itu oke. Maka dia terreplikat ke tingkat 2, 3, dan 4. Oke, kemudian ini kita save dulu biar nggak lupa. Kita save as di sini. Kemudian kita pilih foldernya ya. Nah, di sini bebas namanya apa aja. Aku namain aja pemodelan struktur. Script asistensi gitu. Nah, teman-teman bebas namanya. Setelah di save dan enter. Nah, setelah ini kita ke mode ini ya dulu. YZ-nya ini. Nah, kita double klik ya. Setelah itu view-nya ini kita ubah jadi YZ plane ini agar kita bisa menggambarkan si kolomnya gitu ya. Nah, caranya jika diklik ini view yang nggak berubah, caranya itu tinggal kita ke view, kemudian set, pastiin ini yang biru ya, yang kiri yang biru, kita ke view, kemudian set 2 dimensi view. Nah, pilih yang YZ plane, kemudian apply dan oke. Nah, kemudian kita lihat tornya dulu. Sini kolomnya itu pendek yang kiri. Ini kolomnya 1, 2, 3. Oke. Ini kolomnya 1, 2, dan 3 di sini. Nah, setelah view yang berubah, kita langsung aja ke draw. Kemudian draw frame and atau cable ini. Pilih K1. Oke. Menggambar si kolomnya itu kita stop. Nah, kemudian kita stop sini, dan stop sini. Jadi per part gitu ya. Jadi nggak langsung full dari bawah ke atas. Kemudian klik kanan. Nah, di sisi sini juga dengan cara yang sama. Nah, klik kanan. Kemudian ini juga. Klik kanan. Nah, setelah itu kita hilang dulu. Kita cek tornya dulu. Di sebelah kanannya ada. Nah, kemudian kita ini lagi ya. Kita silang dulu yang tadi. Kemudian ini kita move up dulu. Dan setelah ini
kita geser dulu. X yang 5 ya, bisa teman-teman lihat pada kanan ini. Nah, kita udah geser ke sumbu X yang kelima. Ini ya, X5 ini. Kemudian digambar lagi si kolom ya, dengan cara yang sama. A1, continuous, dan kita gambar per part ini. Escape. Escape. Nah, kemudian kita silang dulu, kemudian kita teruskan lagi. X10 ada dinding juga. X10 itu yang ini ya. Nah, sini ada kolom, begitupun X12,5 ya, ada kolom juga. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama. Kita draw frame cable ini. Ini masih record, oke. Kemudian ini juga kita gambar. Nah, kemudian kita ke level X selanjutnya. Kita klik tanda panah ini. Ini kita ke view, set 2 dimensi view. Di sini kita pilih YZ plane-nya 12,5. Ini ya. Kemudian apply. Oke. Nah, maka view-nya akan di area ini. Bisa teman-teman lihat pada warna biru itu. Dan dikasih lagi kolom ya. Masih K1 ya. Ini semua kita kasih kolomnya sampai semuanya selesai. Nah, setelah ini selesai, kita lanjut ke view XY lagi. Nah, maka dia akan kembali seperti ini. Kemudian platnya itu pasti Z levelnya itu 1,5 ya. Karena bagian 0 itu nggak ada plat kurang lebih seperti itu. Kita terapin si platnya. Oke, selanjutnya di sini plat lantainya itu bisa teman-teman ingat aja. Ini tipe satunya ada 4, tipe 2 di kanan ini, tipe 4-nya ada 2 di bawah, dan tipe 3-nya di pojok kanan bawah. Nah, kita ingat dan kita langsung terapin di sub. Nah, pastiin untuk Z levelnya ini berada di 1,5 gitu ya. Nah, kita ke draw, pilih yang ini ya, rectangular area, pilih PL1. Di sini PL1. Kemudian di sini juga PL1. Di sini juga PL1. Di sini juga PL1. Nah, setelah itu ini kita ubah jadi PL2 di sini ya. Ini PL2. Kemudian PL3-nya di sini. Setelah itu PL4-nya di sini. Nah, setelah terpasang semua, kita klik hilang dan kita cek apakah ini sudah ada atau belum. Nah, kalau kita klik dia tuh muncul gini ya. Nah, kita select semua apa yang telah kita bikin tadi. Kemudian kita edit dan replicate ke atas. Nah, kita Z-nya 4 dengan datanya itu sebanyak 3. Jadi kita copy ke lantai 2, 3, 4 gitu ya. Kita tuh apply dan oke. Nah, kita klik di sini, maka dia udah muncul plat di sini ya, di atas ya. Kemudian escape. Nah, kita lanjut ke Z yang paling atas. Kita ke XY plane-nya dulu, kita geser ke atas. 5,5, 9,5 ke 13,5. Nah, pasti dia udah di atas gini ya, di 3D modelnya. Di sini. Biru-birunya tuh udah berada di atas. Nah, kemudian PL1-nya ini kita klik semua, kita pilih assign, kemudian area, kemudian ke section, kita ganti jadi PA1. Nah, kemudian apply.
Nah, maka namanya berubah kan. Kemudian oke. Nah, untuk PL4 kita ubah jadi PA4. Nah, assign area section di PA4. Nah, apply dan oke. Nah, langsung aja ya. Ternyata kita klik PL3-nya, kita ubah jadi PA3. Apply dan oke. Nah, untuk PL2-nya, kita klik dan ubah jadi PA2. Apply dan oke. Nah, untuk area di atas tangganya ini, kan kalau di lantai atas kan otomatis ya full atap gitu ya. Nah, maka dari itu kita gambar lagi areanya ini. Kemudian sectionnya kita ubah jadi PA2 ataupun PA5. Nah, ini bebas. Tapi aku pakainya PA2. Jadi, dari sini ke sini. Kemudian film. Nah, kemudian escape dan diklik pada area tangga nih. Nah, dia udah terselect. Artinya udah terpasang ya di atas si bangunan tangganya nih. Oke, langkah selanjutnya setelah diberi plat, kita select dulu. Kemudian di sini pilih yang properties, pilih yang area section. Kita pilih yang satu arah dulu, plat lantai 4. Kemudian select. Nah, setelah terselect semua, kemudian close, kita assign, pilih yang area load, pilih yang uniform to frame. Yang ini ya. Nah, di sini kita add dulu. Nah, kita lihat pada Excel angkanya berapa gitu ya, bebannya. Di pembebanan plat yang lantai di sini berarti. Yang date-nya tuh ini 1,432. Nah, maka di sini kita input aja 1,432. Nah, setelah kita input bebannya, kita apply. Kemudian oke. Kemudian select lagi properties, pilih yang area section lantai 4 ini, kita select lagi. Kemudian assign, close dulu. Kemudian assign area load uniform to frame. Ini ubah jadi live load. Nah, untuk beban hidupnya kita cek di sini 4,79. Ini kita input 4,79. Koma ya, bukan titik. Ini menyesuaikan dengan sub teman-teman sekalian. Dan di sini masih add dan ininya one way. Kemudian apply dan oke. Nah, kemudian kita select lagi. Select properties area section plat lantai 1 sampai plat lantai 3. Kemudian select, kemudian close, to assign area load uniform to frame. Nah, load distributionnya pilih two way, masih yang live. Ini pilih that dulu, pilih load pattern dan pilih that, kemudian load distributionnya dua arah. Nah, kita cek di sini masih sama ya, 1,432. 1,432. Kemudian apply. Oke, setelah di apply, klik OK. Kemudian kita select lagi di sini properties area section plat lantai 1 sampai 3 kita select. Kemudian close. Setelah itu kita assign, kita pilih area loads uniform to frame. Nah, tadi yang awalnya dead load kita ubah jadi live load. Nah, beratnya itu menyesuaikan di sini 4,79. Iya, 4,79. Itu apply. Setelah apply, kita klik OK. Ini kita cek turun dulu ya. Nah, ini udah terpasang semua si pembebanannya. Kemudian kita select semua ini yang pada lantai 3 ya. Kemudian klik kanan, kita cek loadnya. Di sini udah dead sama live, yang berarti peletakan beban kita tuh udah benar. Ada dead, ada live ya. Dimana angkanya juga udah sesuai. Nah, one way kan udah sesuai juga. Itu oke. Selanjutnya kita lanjut ke plat atap, yang berarti ini kita naikin lagi. Nah, karena ini kan udah turun ya. Kita cek. Nah, ini udah naik, biru-birunya udah naik. Kita pilih yang dua arahnya, semuanya ini. Kemudian assign, kita pilih area load uniform to frame.
Kita pilih yang dead dulu. Nah, dua arah, kita add ya. Nah, untuk loadnya nih menyesuaikan dengan Excel di sini. Nah, tadi kan yang apa ya? Yang dead. Nah, dead itu 0,461. Kita masukin bebannya 0,461. Itu apply. Nah, setelah selesai, kita OK. Kita select lagi plat atap dua arahnya. Nah, setelah itu assign area loads uniform to frame. Pilih yang live load. Ini two way ya, masih two way karena kita pilih yang dua arah dulu. Pilih yang ini 0,96 dan apply dan OK. Nah, setelah selesai kita lanjut ke plat atap yang satu arah. Ini ada dua aja. Kemudian kita assign, kita pasang bebannya area loads uniform to frame. Di sini load distribusinya ganti jadi one way. Nah, di sini kita ngikut yang bawaan sebelumnya, yang live, biar mempercepat aja. Apply dan OK. Nah, setelah itu kita klik lagi, kita assign, kemudian kita pilih area loads uniform to frame. Nah, ini pastiin one way, dan ini pilih dead load. Nah, berarti angkanya kita ubah lagi jadi 0,461. Nah, ini pilih yang add ya. Kalau replace itu jika bebannya udah ada dan kita ingin merevisi gitu, maka replace. Nah, setelah itu apply. Setelah apply dan OK. Oke, kemudian untuk cross checknya kita klik aja salah satu plat sini, kemudian klik kanan dan pilih load-nya ini. Kemudian di sini load pattern-nya udah sesuai, dead dan live-nya, bebannya juga, dan distribution type-nya juga udah selesai. Jika udah selesai semua, kita lanjut memasukkan beban dinding. Nah, yang berarti sumbu XY yang ini kita turunkan lagi ya, sampai di bagian lantai 1. Nah, di sini. Bir-birnya di sini ya. Nah, bisa teman-teman lihat pada 3D modelnya. Cara memasukkannya itu kita ke select dulu, kemudian select, pilih yang properties, frame section, pilih yang B balok induk 1, pilih yang balok induk 1, kemudian select. Nah, otomatis semua balok induk 1 ke select. Kita assign frame load yang ini, pilih yang distribute. Nah, kita buka ke Excel yang pembebanan plat tadi, yang ini ya. Nah, di sini kan kita lihat view dindingnya itu 3,73. Kemudian tab, kita masukin di sini 3,73. Di sini replace, ini nggak usah diubah. Setelah itu apply dan OK. Kemudian select lagi, kemudian select lagi properties frame section yang balok induk 2. Kemudian select, maka yang balok induk 2 ke select semua, dan close. Assign frame load distribute. Nah, ini uniform load-nya kita cek X lagi. Sini 4,017. Ini kita ketik 4,017 dan apply. Setelah itu OK. Nah, setelah selesai, kita select lagi, select yang ini properties frame section, pilih yang balok induk 3. Kemudian select, itu kita assign, close dulu, dan assign frame load, ini distribute. Nah, karena ini sama punya aku ya, 4,017, kan ini langsung diterapkan ke sini dan apply. Itu OK. Setelah selesai semua, kita cek pada ini ya. Nah, di sini kan pada balok anak 1 nggak ada dinding, kemudian pada balok anak 2 juga nggak ada dinding. Nah, maka dari itu balok anak 1 dan balok anak 2 itu nggak kita kasih beban dinding gitu ya, yang berarti pembebanan plat yang 2 terbawah ini nggak terpakai. Tapi ini kita hitung aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu, setelah dikasih pembebanan semua, kita ke lantai paling atasnya ini, kita pilih ini dulu, kemudian digeser ke atas. Oke, kita geser ke atas ya. Nah, pastiin dia tuh si view-nya ini itu berada tepat di paling atas ini, di atap ya. Nah, karena kenapa? Karena beban dindingnya mau kita hapus. Nah, setelah kita sampai di posisi atap, ini semua kita blok.
ini, maka yang terselect yang bagian atasnya doang. Kemudian assign, pilih yang frame load, pilih yang distribute ini. Setelah itu kita delete existing loads. Nah, gini ya, apply, dan kita tunggu sampai apply selesai. Setelah itu oke. Kita cek apakah slotnya hilang atau enggak pembebanannya. Ternyata enggak hilang. Kemudian kita cek si baloknya ini, apakah pembebanannya hilang atau enggak. Nah, ternyata udah hilang. Berarti ini semua udah selesai. Nah, kemudian kita coba ke bawah. Nah, kita cek di sini bebannya masih ada atau enggak gitu ya. Yang di dinding ya. Untuk memastikan. Nah, di sini bebannya masih ada. Berarti ini udah sesuai semua. Oke, kita cek balok induk satunya ini. Nah, sini bebannya masih ada. Oke, udah selesai semua. Setelah selesai semua, kita select all atau CTRL-A. Kita masuk ke define, join constraint yang ini. Dan body-nya ini, kita ganti yang ini. Nah, itu add new constraints. Dan ini dia pragma 1. Karena sistemnya global. Nah, setelah itu ini di checklist, jangan lupa. Setelah itu oke. Kemudian oke. Kemudian assign, join, constraint, pilih yang diafragma nih. Nah, setelah itu apply sampai selesai. Ini masih loading. Setelah itu oke. Cek ke menu define. Kita pilih yang ini. Join constraints. Nah, di sini udah ada diafragma ya. Dari masing-masing ketinggian gitu ya. Jika udah, oke. Nah, di sini kan bebannya udah masuk semua. Kita save dulu. Di sini ya, save. Nah, kemudian setelah dikasih pembebanan, kita kasih tumpuan terlebih dahulu ya. Kemudian kita ke bagian review ya ini. Kita rotasikan dulu. Ini ya. Kita pilih yang semua kolom yang berada di bawahnya ini. Nah, pastiin ini sudah terselect semua. Ini 3, 3, 3, 3. Kemudian setelah kolomnya terpilih semua, kita ke assign, join, restraints, pakainya yang jepit, kemudian apply. Setelah itu oke. Nah, setelah selesai semua, ini kita rotasikan lagi aja ya. Ini. Setelah itu kita running. Di sini. Kemudian actionnya run semua. Kemudian run now. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat momennya tuh udah jadi ya teman-teman. Bisa kita rotasi view juga di sini. Ini udah selesai. Perhitungan kita udah selesai. Kemudian jika diagram momen yang nggak muncul, teman-teman bisa klik di sini, show force atau stress. Kemudian frame cable tendency ini, pilih yang ini, momen 3 strip 3 ini ya. Kemudian jika ingin melihat nilai ya, tinggal klik show values. Tadi kan aku fill diagram, tinggal klik show values, kemudian apply. Nah, maka angkanya kelihatan. Setelah momennya kelihatan, angka momennya, teman-teman bisa klik lebih detail. Misal di sini. Nah, kita klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, di sini bisa kita lihat diagram for frame balok induk 1, random ini ya, balok random. Dan kita cek nilainya. Nah, gini. Kita bisa cek nilai maksimumnya. Kemudian kita bisa cek nilai tengah-tengahnya. Kita bisa ketik 4,5 di sini. Nah, maka dia menyesuaikan posisinya ini. Dan di sini ada nilai gaya gesernya dan juga gaya momennya, gitu ya. Kemudian di sini kita juga bisa lihat momennya juga pada YZ view. Nah, kita bandingkan sama subku dulu, yang tugas besar dulu. Nah, dan ternyata bentuknya sama gitu ya. Yang berarti pada video ini pemodelan struktur kita udah benar. Nanti apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai pemodelan struktur ini bisa ditanya aja. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang
pemodelan struktur pada software SAP 2000. Di sini outputnya udah terlihat, yaitu momen. Nanti selanjutnya kita akan mendesain di tulangan lenturnya. Oke? Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.